Ali Almanak. Caller. Ya, silakan Ali Almanak, nyalakan kamera Anda. Silakan. Ali Almanak. Jangan dibisukan, Bang. Anda sudah naik ke sini, silahkan. Anda mau bicara apa? Naik ke sini tapi membisu-bisukan diri sendiri. Ya, kamera dinyalakan, Bang. Saya kirim undangan. Nah, itu. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang Ali Almanak. Ya, gimana kabarnya? Kabar baik, Bang. Gimana kabar Bang Ali? Baik juga, sehat. Oke. Bang Ali Almanak, ini forum diskusi antara Islam dan Kristen. Saya host, saya sebagai Kristen. Ya. Apa gerangan ini Anda naik kemari? Apa yang mau Anda sampaikan atau Anda utarakan? Ya, tadi saya ada dengar ini ya. Apa namanya? Bahwa Nabi Muhammad itu Rob, ya seperti itu ya. Iya. Itu sudah diakui oleh pendebat-pendebat Muslim. Siapa aja, Bang? Yusuf PI mengakui, hanya saja Yusuf PI itu berkelit. Dia mengakui khusus di hadapan saya. Kemudian Gus Wafi mengakui. Kemudian Uni Rifa mengakui. Rashid mengakui. Daman mengakui. Zuma mengakui bahwa Muhammad itu Rob. Kenapa jadi mereka berstatement seperti itu, Bang? Karena mereka tahu bahwa sesungguhnya memang Muhammad itu Robnya umat Islam. Tetapi umat yang tidak tahu. Apakah Anda termasuk orang-orang yang mengakui atau tidak mengakui? Kalau saya sih Allah ya Allah ya. Allah itu kan nggak nyambung kan dia kan. Bang, kita tidak sedang membahas Allah, Bang Ali. Kita nggak lagi bahas Allah. Kita lagi bahas Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu adalah Muhammad utusan. Itu statusnya manusia. Di dalam agama Islam sebagai Rob kalian. Jadi Rob kalian kalau itu ada dua. Ada Allah dan ada Muhammad. Jadi Robnya umat Muslim itu dua. Kalau disama-samain sama Kristen ya. Nah ini ada makanya Tuhan. Anda tidak tahu. Bang, ada Al-Quran di situ enggak? Ada. Ada. Ada enggak di dalam Al-Quran kata Robbi itu ditujukan kepada manusia? Sejauh ini yang saya tahu tidak ada sih. Tidak ada. Inilah karena orang Islam tidak tahu isi Qur'annya. Itu ada di dalam surat Yusuf ayat yang ke-23 di mana Yusuf berkata innahu rabbi, sesungguhnya Robku. Nah, kata Robku itu, Robbi itu ditujukan Yusuf kepada seorang manusia. Iya, seperti itu ya. Jangan iya-iya saja. Ya. Terus? Nah, pertanyaan saya, kenapa Yusuf memanggil suaminya Zulaika itu dengan kata-kata Robbi? Di Al-Quran bagian mana, Bang? Yang Oke, coba buka surat Yusuf ayat 23. Surah Yusuf. Kita harus mengulang lagi tema ini. Sebentar ya. Oh ya. Surah Yusuf ayat 23. Coba Bang, HP-nya diletakin yang bagus. Biar satu tangan Anda nggak begini. Biar Anda itu nggak repot jadi orang.
taruh yang bagus, kemudian buka Kalau Quran saya Anda. sukanya yang repot-repot. Saya Sukanya yang repot-repot. Ya, silakan. Ya, lucu juga Bang nih. Nah, Yusuf ini ayat 23. Biar Sahrul tuh nonton dia. Dia lagi ngintip-ngintip tuh Sahrul tuh. Yang tadi naik itu. oh iya. Terus saya bacakan terjemahnya ya. Ya Bang. Iya, silakan Bang. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Oke, sungguh tuanku. Coba cek bahasa Arabnya itu apa? Innahu Rabbi ahsana maswai. Innahu Rabbi. Kata Rabbi itu ditujukan ke siapa oleh Yusuf? Ke sang raja. Oke, jadi karena ada nggak kata Rabbi itu yang disematkan kepada manusia? Ya, ini disematkan kepada manusia nih Bang. Iya. Kenapa Yusuf memanggil suaminya perempuan itu dengan kata-kata Rabbi? Karena dia adalah seorang budak. Iya, karena dia adalah yang dimiliki, yang dikuasai, yang diatur oleh suaminya si perempuan itu. Betul? Betul. Iya. Nah, posisi kalian umat muslim terhadap Allah dan Muhammad seperti Yusuf itu terhadap suaminya Zulaikha itu. Kalian adalah budak-budaknya Allah dan budak-budaknya Muhammad. Makanya bertaubatlah kalian menjadi budak Allah dan budak Muhammad. Itu yang saya suarakan tiap hari di channel ini. Iya. Insyaallah bertaubatlah Anda wahai saudaraku. Kalau kata Mikana, saudaraku, bertobat kau, bertobat. Ya, bertobat. Coba sekarang saya tanya. Bagaimana posisi umat muslim terhadap Allah dan Muhammad? Bukankah mereka harus berucap sami'na wa to'na? Betul nggak? Sami'na Bang, yang benar sami'na wa to'na. Apa arti sami'na wa to'na? Ya, mendengarkan dan patuh. Iya, kami mendengar dan kami patuh. Itulah ucapan yang keluar dari orang-orang Islam jika Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan satu ketetapan. Betul? Betul. Iya, makanya kalian inilah budak-budak daripada Allah dan Muhammad. Jadi ketika saya bilang Muhammad itu Rob kalian, Allah itu Rob kalian, itu memang betul, pemahaman itu adalah pemahaman yang sangat Islami, pemahaman yang Qurani. Dan itu sudah diakui oleh pendebat-pendebat senior kalian. Gitu loh. Gitu, ya, Bang. Mungkin nanti lebih dalam lagi Bang untuk memahami kata Rob di sini apa sih sebenarnya. Karena kalau kata-kata Rob yang lain Bang, kalau kata-kata Rob yang lain itu beda tulisannya dan artinya pun berbeda Bang. Intinya Allah adalah Rob kalian, Muhammad adalah Rob kalian. Jadi Rob kalian tuh ada dua. Jadi nggak usah lagi ngomong sama Kristen, hai Karesteng, Tuhan kalian ada 3. Masih hebat kami ada 3, kalian 2. Masih menang 1. Gitu. Namun kan di Al-Quran ini tidak pernah dikatakan bahwa Muhammad itu adalah anaknya Tuhan seperti itu Bang. Kalau kita berbicara mengenai anaknya Tuhan, memang betul. Muhammad memang bukan anaknya Tuhan, tetapi dia anaknya. Nanti kalau saya ngomong dibilang penista. Nah, kalau misalnya Anda marah,
Pernah nggak Anda dengar ungkapan kemarahan begini? Dasar anak setan lo. Pernah dengar ungkapan begitu nggak? Ya, pernah sih. Oke. Anak setan, apakah berarti bahwa setan itu punya istri terus ngelahirin dia? Ya enggak, Bang. Enggak. Anak setan itu adalah sebuah kiasan, sebuah ungkapan bagaimana dia itu memiliki sifat setan. Jadi sifat setan itu nurun. Makanya ada istilah buah jatuh tak jauh dari tangkainya. Pohonnya. Iya. Jadi anak setan itu adalah ungkapan bagaimana seorang anak yang tabiatnya itu kayak setan. Itu semua bahasa-bahasa metafor, Bang. Memang Muhammad bukan anak Tuhan, sifat-sifatnya jauh daripada kebenaran. Gimana? Yang anak-anak Tuhan itu orang-orang Kristen. Kami orang-orang Kristen itu disebut sebagai anak-anaknya. Yesus disebut anaknya yang tunggal. Begitu. Sedangkan kami itu disebut anak-anaknya. Iya, kalau Jadi di kami kan di Islam kan. Jadi kadang-kadang Al-Quran itu mengeluarkan kosakata yang tidak tepat. Contoh misalnya, sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata bahwa sesungguhnya Isa itu adalah anak Allah. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Karena dia tidak punya istri. Kan Quran gak nyambung. Bagaimana mungkin Quran mengira bahwa orang Kristen mengimani bahwa Yesus itu anak biologis? Padahal tidak ada orang Kristen yang beriman bahwa Yesus anak biologis. Bapak di surga ngambil istri, kemudian kawin, terus lahirlah Yesus anaknya. Nah, itulah yang Quran kira, itulah yang umat Muslim kira, yang dipahami oleh kekristenan, padahal tidak seperti itu. Terus Abang berarti bersikukuh bahwa mengatakan Nabi Muhammad kami itu adalah Rob kami ya, seperti itu ya Bang? Bang, itu sudah didukung dan diakui oleh para pendebat-pendebat Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan tuanku yang di dalam surah Yusuf ini bukan Nabi Muhammad, Bang. Jadi gimana? Memang bukan Muhammad, aduh Tuhan. Bang, yang dimaksudkan Yusuf di situ, Yusuf itu kan tidak hidup sejaman dengan Muhammad. Yang dimaksudkan kata Rob di situ adalah suami dari si perempuan itu sendiri. Iya, si raja itu kan. Iya. Kenapa Yusuf menyebut suami perempuan itu sebagai Robnya? Karena posisi Yusuf adalah orang yang menjadi budak dari suaminya itu. Karena Yusuf itu adalah milik dari suaminya perempuan itu. Dia berkuasa penuh atas diri Yusuf itu. Kalau dia bilang, Yusuf kiri, dia harus kiri. Yusuf kanan, dia harus kanan. Itulah kenapa Yusuf menyebutnya sebagai Robbi. Nah, berangkat dari situ, orang yang dimana dia dikendalikan oleh sesuatu, maka sesuatu itu adalah Robnya. Contoh, umat Muslim. Kalau Allah bilang, hei umat Muslim, belok kiri. Sebagai Muslim yang sejati, belok kiri enggak? Manut-manut sama Allah. Iya. Iya. Makanya posisi umat Muslim terhadap Allah, Allah adalah Robnya. Tapi apakah hanya Allah yang ditaati dan dipatuhi oleh umat Muslim? Bukan hanya Allah, tapi juga Muhammad. Karena tidak mungkin Anda patuh sama Allah tanpa patuh sama Muhammad. Bisa nggak Muslim patuh sama Allah tanpa patuh sama Muhammad? Bisa nggak?
Karena yang menyuruh patuh kepada Nabi Muhammad itu Allah sendiri, Bang. Nah itu Ya, artinya Allah menyuruh supaya kalian menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian. Yang menyuruh itu Allah sendiri. Sekalipun saya percaya Allah itu karangannya Muhammad sendiri. Gitu. Sama itu Bang dalam kekristenan. Siapa yang menyuruh mempertuhan Yesus itu? Siapa yang menyuruh menaklukkan diri kepada Yesus? Bapa di sorga sendiri. Karena ketika kita menaklukkan diri mempertuhan Yesus, sebenarnya secara otomatis kita mempertuhan Bapa di sorga. Makanya barang siapa yang taat tunduk kepada Yesus, sesungguhnya dia sedang tunduk dan taat kepada Bapa di sorga. Barang siapa yang dikendalikan oleh Roh Kudus, sesungguhnya dia sedang dikendalikan Bapa di sorga. Makanya ada istilah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3, tetapi ketiga ini adalah 1. Kalau di antara ketiganya itu siapa yang paling prioritas dalam menentukan sesuatu, Bang? Prioritas gimana? Kalau dalam Bible dikatakan kepala dari gereja adalah Kristus. Dan kepala dari Kristus adalah the God, Bapa di sorga. Seperti itu. Jadi sebenarnya ketika Anda mengatakan kenapa kau Tuhankan 3, sebenarnya kau menuhankan 2 itu loh. Tapi kami tidak pernah mengakui, Bang, bahwasanya kami menuhankan 2. Iya, karena kalian sudah ketutup, kalian sudah sama lemak sapi. Sama lemak kambing kepala kalian. Gitu loh Bang. Jadi betapa indahnya kalau kita saling memahami gitu loh. Jadi besok-besok tujuan saya membuat diskusi ini supaya orang muslim itu besok nggak ngomong lagi. Jangan kau menuhankan manusia. Sesungguhnya itu terjadi pada diri kalian. Kalian menuhankan manusia. Menjadikan manusia sebagai Rob kalian. Namanya Muhammad. Nah, makanya saya bilang, wahai umat muslim, berhentilah kalian mempertuhan Muhammad. Mulai sekarang, yang harus kalian pertuhan itu adalah Yesus. Supaya apa? Supaya kalian tidak berada di dalam kesesatan yang nyata. Coba, kalau kalian mempertuhankan Muhammad, akhirnya kalian berangkat ke Arab, mencium-ciumi sebongkah batu di sana. Kalau kalian mempertuhan Muhammad, akhirnya hidup kalian begini-begini, begini, terus begini. Padahal kalian nggak tahu itu apa. Itu akibat dari kalian mempertuhan Muhammad. Menghambakan diri kalian kepada Muhammad. Menaklukkan diri kalian kepada Muhammad. Melakukan hal-hal yang mubazir. Batu dicium-cium. Batu dilempar-lempar. Coba kalau kalian mempertuhan Yesus. Kalian tidak akan melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip mubazir seperti itu. Hal-hal dalam tanda kutip ini mohon maaf ini. B-D-O-O-O, B-O-D-O. Cobalah Bang saya tanya, cium-ciumin batu buat apa? Kenapa batu dicium-ciumin? Jauh-jauh ke Arab Saudi. Nabung puluhan tahun. Ngantri puluhan tahun. Sampai sana cuman suruh nyium-nyiumin sebongkah batu. Mendingan ke rumah gua aja Bang. Tuh. Apa? Meja dapur. Juga, batu juga meja dapur. Maksud saya begitu Bang, supaya kalian berhenti memperbudak diri kalian kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan Muhammad. Begitu. Makasih Pak Agus Ibrahim. Mulai sekarang, kalian harus menghambakan diri kalian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena tidak mungkin kita menghambakan diri kepada Bapa di surga, tanpa kita menghambakan diri kepada Yesus. Tidak mungkin kita patuh kepada Bapa di surga kalau nggak patuh kepada Roh Kudus. Gini Bang,
tadi kan abang bilang kalau kami kan menuhankan dua. Kata abang tadi kan dua aja puyeng, apalagi tiga bang. Nah, masalahnya dua aja puyeng, kalau tiga puyeng gini. Kalau dalam agama Kristen, perintah Bapa, perintah Roh Kudus, perintah Yesus itu satu. Nggak ada yang saling bertentangan. Nah, kalau perintah Allah sama Muhammad, cakar-cakaran. Coba, saya kasih contohnya. Di dalam Al-Quran, Allah melarang mengkonsumsi darah, betul? Ya. Muhammad darahnya diminum, betul? Bang. Karena darah najis. Oke, tetapi dalam riwayat dikatakan Muhammad itu darahnya dia itu diminum, betul? Ya. Nah, betul. ketika darahnya dia diminum, apa kata Muhammad? Haram tubuhmu disentuh api neraka karena darahku sudah bercampur dengan darahmu, betul? Karena darah yang diminum itu bukan darah ini bang, itu darah bekam bang. Darah bekam itu tidak najis bang. Darah bekam tidak najis. Sedangkan dalam Al-Quran, janganlah kamu mengkonsumsi darah. Berarti Allah sedang ingin membuat, Muhammad sedang ingin membuat bahwa Allah lupa kecuali darah Muhammad. Itu baru satu bang, belum yang lain-lain. Contoh di dalam Al-Quran dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar dalam surat Al-Ahzab nomor 70. Coba dibaca dulu Al-Ahzab nomor 70. Kita didik nih santri dia nih teman-teman. Bang Ali santri bang ya? Saya bukan santri bang, saya orang biasa bang. Orang biasa. Kalau dari logat-logat Anda ngomong kayaknya Anda saudaranya Yusuf ini, orang Banjar ya? Ya bujur. Bujur, ya betul. Betul. Ikam orang Banjar. Ya ulun bang. Ulun orang Banjar, ulun. Coba silahkan buka surat Al-Ahzab atau surat yang ke-33 ayat yang ke-70. Ayat 70. Ya. Sebentar. Kita diskusi aja bang ya. Silakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Artinya? Nah, artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Oke, ucapkanlah perkataan yang benar. Artinya boleh bohong nggak? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Anda tahu nggak dalam hadis Muhammad mengizinkan orang Islam boleh bohong? Gimana bang? Letak bohongnya di mana? Bang, di dalam hadis Muhammad membolehkan umat Islam berdusta. Terutama di dalam 3 perkara. Sementara di dalam Al-Quran disuruh mengucapkan perkataan yang benar. Makanya Allah dan Muhammad tuh gontok-gontokan mereka. Bentar bang, yang 3 kebohongan itu apa aja bang? Misalnya suami boleh berbohong kepada istrinya atau istri boleh berbohong kepada suaminya demi mendapatkan ridho. Di mana itu bang ininya? Waduh, sebentar ya, bentar. Ini sungguh sangat luar biasa, teman-teman. Kita tidak lelah-lelahnya ya, kita tidak capek-capeknya untuk mendidik orang-orang Islam ya, teman-temannya. Itulah kenapa video-video saya itu harus kalian ambil bagian-bagian intinya dan kalian sebarkan. Bantu saya untuk menyebarkan pesan-pesan ini, teman-teman, supaya semakin banyak muslim-muslim yang mendengar seperti itu. Karena tiap hari selalu saja ada muslim baru, Bang. Gitu ya. Coba. Sebentar. Iya. Anda belum pernah tahu bahwa Muhammad mengizinkan boleh berdusta dalam 3 hal ya? Nggak ada, Bang. Oke, baik. Saya putarkan. Coba Bang dengarkan ya. Bolehkah kita bohong demi kebaikan? Boleh bohong 3. Pertama, mendamaikan orang yang berkelahi.
Kedua, pada saat jihad perang menolong orang Islam dari kejaran musuh. Ada tadi dia masuk sini? Tak ada. Betul, tak ada. Pergi. Boleh. Yang ketiga, mendamaikan rumah tangga. Suami Boleh bohong dalam 3 hal kan? Sedangkan dalam Ya, bohong. Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Betul? Betul. Iya. Tetapi kalian lebih patuh dan lebih tunduk kepada Muhammad. Sekalipun Muhammad menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Muhammad itu berkali-kali melegalkan apa yang dilarang dalam Al-Quran. Coba, menurut Al-Quran, orang yang berbohong itu adalah orang yang tidak beriman. Tahu ayatnya? Apa itu, Bang? Baik, saya akan tunjukkan ayatnya di mana dalam Quran menyatakan bahwa orang yang berbohong, berdusta adalah tanda-tanda bahwa seseorang itu tidak beriman. Bentar ya. Saya bukakan ayatnya. Coba abang buka Quran surat yang ke An-Nahl ayat 105. Surat An-Nahl itu surat yang ke-16. Surat yang ke-16. Ya, Sebentar. An-Nahl ayat yang ke-105. Sebentar, Bang ya. Boleh, sabar. Ini Tahu. 6. Mana nih? Surat yang ke-16, Bang. Oh iya. An-Nahl ayat 105. Kebetulan saya ini, Bang, 100 kali lebih saya khatam Al-Quran itu. Jadi saya tahu persis apa itu Al-Quran. Bahkan saya merasa tidak ada satu orang pun di muka bumi ini orang Islam yang lebih ngerti Quran daripada saya. Sayalah orang yang paling ngerti Al-Quran, Bang. Kalau mau tanya Quran, tanya sama saya. Ya memang. Itu kan visi An-Nahl misi abang kan? 103. Salah ya. 105 maksudnya, Bang. 105. Surat An-Nahl ayat yang ke-105. 105. Oh iya nih. Coba silakan dibaca. Artinya atau ayatnya? Artinya, sesungguhnya yang mengada-ada kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah pembohong. No. Jadi menurut Al-Quran, orang yang mengada-adakan sesuatu yang gak ada, ngarang atau bohong, itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Dan Muhammad termasuk orang tersebut. Coba baca ayat 99-nya, masih di surat yang sama. 99. Apa dikatakan di situ? Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Oke. Artinya setan bisa mempengaruhi orang yang beriman nggak? Maksud di ayat ini, Bang, karena di sebelumnya itu kan ada ayat 147 juga. Yang dimaksud pembohong itu melakukan kebohongan terhadap ayat-ayat Allah, bukan kebohongan yang dimaksud dengan oleh Muhammad Ustadz melakukan kebohongan terhadap ayat-ayat Allah. Dia melakukan kebohongan terhadap ayat-ayat Allah. Allah mengatakan suruh mengucapkan yang benar, Muhammad malah bilang boleh bohong. Berarti dia mengadakan kebohongan terhadap ayat-ayat Allah itu. Coba sekarang begini. Menurut ayat 99, apakah bisa setan itu mempengaruhi orang yang beriman? Bisa. Coba dibaca lagi, Bang. Dibaca lagi. Yang 99 tadi ya? Ya. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.
Oke. Bisa nggak setan mempengaruhi orang yang beriman? Ya, kalau di ayat ini nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Saya tanya, sihir dari mana? Setan. Setan. Kalau orang beriman bisa nggak kena pengaruh setan? Tidaklah. Tidak bisa. Muhammad kena pengaruh sihir nggak? Nabi Muhammad Kena pengaruh sihir nggak dia? kena. Kena. Berarti kesimpulannya dia orang beriman tidak? Beriman, Bang. Nah, pelan-pelan ya. Orang yang Bentar, beriman tidak mungkin bisa dipengaruhi setan. Muhammad kena pengaruh sihir. Sihir datangnya dari setan. Berarti kesimpulannya, bagaimana? Apakah Muhammad termasuk orang yang beriman? Karena dia kena pengaruh setan, kena pengaruh sihir? Ya. Berarti Muhammad tidak beriman. Setuju? Beriman lah. Ini gimana sih? Bang, pelan-pelan. Satu kali lagi, ini terakhir. Satu kali lagi. Apakah orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya menurut surat An-Nahl ayat 99 dapat dipengaruhi oleh setan? Tidak. Tidak dapat. Apakah Muhammad dipengaruhi oleh setan? Maksudnya sihir ya? Iya. Ya. Iya, berarti kesimpulannya apakah Muhammad termasuk orang yang beriman dan bertawakal? Termasuklah. Karena sakit kepala saya. Kalau Muhammad termasuk orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya, menurut ayat tersebut tidak mungkin dia bisa kena pengaruh setan. Sementara atau sihir. Sementara dengarkan ini. Nabi SAW. Dan waktu itu Nabi SAW kena sihir sebulan ya sebagai tanda bukti bahwa saya memang ini ada di tengah-tengah umat dan Allah ingin mengajarkan caranya. Caranya adalah pada saat itu penjelasan dia, tapi yang jelas itu Muhammad itu kena sihir. Nah, itu ya betul. Pernah disihir. Jadi itu namanya Bang. Apakah terdapat riwayat? Terus? Jadi Muhammad pernah kena sihir selama sebulan dan kita tahu sihir itu datangnya dari setan. Dan Muhammad kena pengaruh itu. Itu tanda bahwa dia tidak beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Bagaimana Anda ini? Bukti yang lain ada, bukan hanya satu bukti. Menurut surat An-Nahl ayat 105, orang-orang yang berbohong, yang mengadang-adakan perkara, itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Dan Muhammad malah mengajarkan itu boleh berbohong dalam 3 hal. Ya, masalah Nabi Makanya Muhammad saya itu bilang terkena begini, sihir, Bang. Berhentilah Itu, Anda sini, Bang. dari mengikuti Muhammad. Itu yang saya minta kepada Anda. Dengerin dulu, Bang. Kenapa jadi Nabi Muhammad itu terkena sihir? Karena dia tidak Nabi beriman Muhammad dan itu bertawakal. Bukan. Karena itu adalah sifat basyariahnya Nabi Muhammad SAW. Bahwa membuktikan Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa. Oke, kalau kita, dia manusia biasa, kenapa kalian perlakukan dia bak dewa? Bang, Muhammad manusia biasa kan? Ya, sama manusia seperti biasa, kita kan? Makan, iya, sama seperti kita menikah, dan lain sebagainya. Namun beliau memiliki tugas-tugas yang istimewa yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Oke, sekarang saya tanya. Bang. Kalau memang Muhammad itu hanyalah manusia biasa, kenapa umat muslim memperlakukannya seperti dewa? Bukan memperlakukan seperti dewa, Bang.
karena kami itu memberikan tanda jasa kepada beliau. Karena begitu luar biasanya beliau memperjuangkan agama Islam sampai detik ini, ya kan? Buktinya di Indonesia mayoritas Islam, Bang. Ya, karena di Indonesia itu negara yang menurut survei IQ-nya itu rendah. Makanya kebanyakan orang Indonesia ber-IQ jongkok. Iya, kalau agak sedikit waras pasti rame-rame berbondong-bondong meninggalkan agama Islam. Sebentar nih, saya kasih Anda contoh nih. Muhammad berkata, "Janganlah kamu memperlakukan saya secara berlebih-lebihan, sebagaimana umat Nasrani memperlakukan Isa ibnu Maryam." Pernah dengar hadis itu? Ya. Oke. Coba, perbuatan apa yang dilakukan oleh orang Nasrani terhadap Isa, tetapi tidak dilakukan kepada Muhammad? Bahkan umat Islam memperlakukan Muhammad lebih ketimbang orang Nasrani memperlakukan Isa. Mau saya kasih contohnya? Boleh. Baik. Di dalam riwayat-riwayat orang-orang Nasrani, adakah orang Nasrani meminum air kencingnya Isa? Ada? Nggak ada. Adakah dalam riwayat-riwayat orang Nasrani di mana orang Nasrani mengumpulkan bekas keringatnya Isa? Nggak ada. Adakah orang Nasrani menjadikan bekas air cuciannya badannya Isa sebagai satu barokah? Nggak ada. Tapi dalam riwayat-riwayat agama Islam, Bang. Waduh, Bang. Kencingnya Nabi diminum. Ludahnya Nabi jadi rebutan. Keringatnya Nabi jadi parfum. Bekas air wudhunya Nabi jadi rebutan. Padahal Muhammad berkata, "Jangan kamu memperlakukan aku berlebih-lebihan." Ternyata umat muslim lebih parah. Makanya saya bilang, Bang, sesungguhnya kalian itu adalah umat yang mempertuhankan manusia, yaitu Muhammad. Bahkan sudah meninggal. Itu diakui oleh lawan-lawan debat saya. Itu, Bang, ketika ada seorang sahabat yang meminum darahnya Nabi Muhammad itu tanpa sepengetahuan Nabi Muhammad, Bang. Ya, tapi dibenarkan nggak oleh dia? Bukan dibenarkan, tapi ketika sudah terminum kan nggak mungkin kan dimuntahkan seperti itu, Bang. Makanya Nabi Muhammad SAW langsung mengatakan haram tubuhmu dijilat api neraka. Oke. Artinya, oke. Apakah di situ Muhammad mengatakan dia peduli terhadap ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa darah itu tidak boleh dikonsumsi? Artinya baik yang meminum darah, baik Muhammad, kedua-duanya mereka tidak peduli dengan Al-Quran. Yang minum darah tidak peduli dengan larangan minum darah dalam Al-Quran. Yang darahnya diminum yaitu Muhammad malah membenarkan perbuatan itu dengan berkata, haram tubuhmu disentuh api neraka. Itu, Bang, saking cintanya, Bang, seorang umat dengan nabinya seperti itu, Bang. Saking cintanya sehingga firman Allah diacuhkan, betul? Iya, karena orang yang cinta itu. Makanya saya bilang kalian inilah yang mempertuhankan Muhammad. Sehingga ayat-ayat Al-Quran bagi kalian tidak ada gunanya. Kalau seandainya Nabi Muhammad itu tidak memperdulikan ayat-ayat Al-Quran, mungkin banyak daripada sahabat itu kebanyakan pada umumnya pasti pernah meminum darahnya Nabi. Sedangkan ini hanya satu aja, Bang. Ada lagi, bukan hanya itu, ada lagi yang lain. Ketika Muhammad sedang berperang, katanya ada pecahan apa begitu yang nempel di pipinya, darah bekas cucurannya itu diminum juga
itu. Ada lagi riwayat yang lain. Sehingga melalui hadis itu banyaklah Habib-Habib yang membanggakan dirinya bahwa darah Rasulullah mengalir kepadaku. Ada di dalam tubuhku ini zuriat Nabi, turunan Nabi. Sehingga orang Islam di Indonesia berbondong-bondong datang sungkem, cium tangan, cium kaki mereka. Kalau Bang Edis percaya nggak kalau Bang Edis itu keturunan Nabi juga, Bang? Kita jangan ngomong ke sana, Bang. Nanti kalau ngomong ke sana jadi panjang lebar. Maksud saya begini. Intinya kalian ini memperlakukan Muhammad sudah masuk kategori mempertuhankan menurut bahasa-bahasa Al-Qur'an. Nggak ada, Bang. Loh, kalau di Bang, surah Yusuf itu surat Yusuf tulisan tadi mengakui bahwa suaminya Zulaikha itu Robbi, betul? Robbi di dalam Al-Quran ini tulisannya dengan Rob yang sesungguhnya itu berbeda, Bang. Coba mana bedanya? Coba. Bang. Ya udah bedanya mana, Bang? Ini belum pernah belajar balagah ya, balagah dan mantik seperti itu. Iya, Jadi mulai nggak mereka tahu. ilmu nahu sarap putus. Gimana? Bang, apakah ada di dalam Al-Quran ayat yang mengatakan kalau kamu mau paham Al-Quran, kamu harus paham 15 cabang ilmu, nahu sorob, mantik, balago, ada nggak begitu? Nggak ada, Bang. Cuman ketika kita mau membaca Al-Quran, mau mendalami terjemah daripada Al-Quran itu harus belajar itu, Bang. Kalau nggak belajar, Abang bisa tersesat nanti. Baik. Kalau menurut Allah, menurut Al-Quran, kalau mau paham Al-Quran, suruh ngapain? Ya belajar, Bang. Suruh tanya kepada orang yang membaca kitab sebelumnya, Bang. Coba buka surat Yunus ayat 94. Aduh, benar-benar Anda ini tidak paham Al-Quran. Coba buka surat Yunus ayat 94. Yunus surah yang keberapa tuh, Bang? Juz berapa? Bentar ya. Surat Yunus. Oh ini. Ayat berapa, Bang? 94. 94. Oke. Sungguh luar biasa mereka ini ya. Bahasa Indonesianya saja, Bang. Percuma juga dibaca-bacain kagak ngerti. Dibaca aja artinya. Iya, Bang. Abang nggak pernah dengar Al-Quran kan? Kalau dengar Al-Quran bisa panas, Bang, nanti, Bang. Iya, itu adanya cuma di film Misteri Gunung Merapi. Sama Susana. Udah. Ini saya bacakan ya. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelumnya. Salah, Bang. Suruh belajar balaghah, nahu sorob. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, maka belajarlah nahu sorob, mantik, balaghah. Coba baca lagi yang benar. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Oke, adakah di situ disuruh belajar manahu sorob? Ya nggak ada, Bang, secara kontekstual. Kalau ragu-ragu suruh ngapa di situ? Tanya dengan orang yang sebelumnya, kitab sebelumnya. Iya, tanya kepada orang yang membaca kitab sebelumnya. Ya. Kalau zaman sekarang, kalau tanya dengan kitab-kitab sebelumnya, sedangkan kitab-kitab yang sebelumnya sekarang ini yang ada ini kan sudah dipalsukan seperti itu, Bang. Oke, kalau memang kitab-kitab Taurat, Injil yang sebelumnya itu sudah dipalsukan. Kalau di zaman Nabi mana yang aslinya? Yang masih hidup ya ahli kitab masih banyak. Di zaman Nabi Muhammad itu ahli kitab tuh masih hidup, masih ada gitu nah. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi, Bang, ahli kitab.
Kalaupun ada juga, kitabnya juga sudah di ini kan banyak dirubah-rubah, Bang. Baik. Kalau begitu, coba maksud Anda kalau mengatakan bahwa itu sudah dirubah-rubah, bagaimana dengan bunyi ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa, coba Bang, buka Quran surat yang ke-6. Surah apa itu, Bang? Quran surat yang ke-6. Surah An-Nisa kah? Bukan An-Nisa, Bang. Sebelum surat Al-Araf. Ali Imran. Quran surat Yunus, Bang. Surat yang ke-6, surat yang ke-6. Surah apa, Bang? Surah Al-Maidah. Al-Maidah itu kelima, Bang. Al-An'am berarti ya? Ya. Ayat berapa? Ayat yang ke 115. Jauh sekali. 115. Ya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa Ada adla. terjemahannya saja, Bang. Terjemahannya. Kalimati wa huwas samiul alim. 115. Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Oke. Adakah yang dapat merubah firman-Nya? Enggak ada, Bang. Enggak ada. Taurat, Jabur, Injil, firman Allah enggak? Firman Allah. Oke, ada enggak yang bisa merubah? Pening dah. Sebenarnya enggak ada. Terus tadi Anda katakan katanya Injil dirubah-rubah. Gimana sih? Karena ketika Nabi Isa, contoh nih Injil sebentar, ya Bang ya. Sebentar, Anda katakan nggak Injil dirubah-rubah? Kenapa? Anda tadi mengatakan tidak bahwa Injil dan Taurat dirubah-rubah. Enggak sih. Tadi ngomong iya, sekarang enggak. Aduh. Iya sebenarnya Sulit yang nyata ini. Aduh, makanya saya punya satu gambar bagus. Ini gambar ini bukan asal-asal muncul loh. Ini gambar ini memang dari pengalaman hidup saya nih. Ketika Islam menjelaskan isi Al-Quran, disitulah dia harus berdusta bahkan kepada dirinya sendiri. Terus Bang? Pesan saya cuma satu, segeralah tinggalkan kedustaan-kedustaan itu. Ya, semoga Anda mendapatkan kebenaran, ya, Anda mempelajari ajaran Yesus, Anda mengikuti Yesus, ya, berhenti mengikuti Muhammad, karena Anda nanti akan berada di dalam kesesatan yang nyata. Oke, gitu aja Bang ya. Bang Ali Almanak begitu saja. Ya. Oke, baik, saya turunkan kalau begitu Ali Almanak. Terima kasih. Sama-sama Bang, saya turunkan ya Bang ya. Bolehkan naik Bang, terima kasih banyak. Sama-sama Bang, sama-sama saya turunkan ya. Ya, sehat-sehat selalu semuanya. Sama-sama Bang, semoga Anda juga sehat selalu.